Jangan sombong. Wala tusangir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini menerangkan lanjutan wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu agar anaknya berbudi pekerti yang baik dengan cara 1. Jangan sekali-sekali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri, dan memandang rendah orang lain. Tanda-tanda seseorang yang bersifat angkuh dan sombong itu ialah bila berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. Berjalan dengan sikap angkuh, seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat. Firman Allah, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menebus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-37. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah kamu saling mendengki. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim mengecilkan atau tidak berbaik dengan temannya lebih dari 3 hari. Riwayat Al-Malik dari Anas bin Malik. 2. Hendaklah berjalan wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh atau sombong, dan lemah lembut dalam berbicara, sehingga orang yang melihat dan mendengarnya merasa senang dan tentram hatinya. Berbicara dengan sikap keras, angkuh, dan sombong dilarang Allah karena gaya bicara semacam itu tidak enak didengar, menyakitkan hati dan telinga. Hal itu diibaratkan Allah dengan suara keledai yang tidak nyaman didengar. Yahya bin Jabir At-Ta'i meriwayatkan dalam Qudayf bin Haris, ia berkata, aku duduk dekat Abdullah bin Amr bin Al-Ash, maka aku mendengar ia berkata, sesungguhnya kubur itu akan berbicara dengan orang yang dikuburkan di dalamnya. Ia berkata, hai anak Adam, apakah yang telah memperdayakan engkau sehingga engkau masuk ke dalam lingkau? Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku, rumah tempat engkau berada sendirian? Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku, tempat yang gelap? Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku, rumah kebenaran? Apakah yang memperdayakan engkau sehingga engkau masuk ke dalam lingkau? Sesungguhnya engkau waktu hidup menyombongkan diri. Luqman adalah putra saudara perempuan Ayub atau putra bibinya. Ada juga yang menyebutkan Luqman hidup sampai masa pengutusan Daud sebagai rasul. Sebagai Daud diutus sebagai rasul, Luqman tidak lagi memberi fatwa. Ia pernah ditanya mengenai penolakannya itu, dia pun menjawab, tidakkah aku merasa cukup bila aku sudah diberi kecukupan? Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan dia adalah nabi bukan rasul, sehingga memanggilnya Luqman As. Namun ada juga yang meriwayatkan bahwa Luqman hanyalah pengembala biasa yang dikaruniakan oleh Allah akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Luqman adalah seorang pengembala yang telah hidup 1000 tahun. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa Allah harumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran. Maka dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh luar biasa baik. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya sedang si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya bagaimana seorang ayah tega membiarkan anaknya sedang ia naik keledai. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya di atas keledai. Namun, orang-orang yang melihat kembali berkata,
Bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya berjalan sedang ia naik keledai? Setelah mendengarnya, ia pun ikut naik bersama anaknya di atas keledai. Tak lama ia kembali bertemu dengan orang-orang yang membicarakan mereka. Mereka mengatakan, bagaimana bisa kedua orang tersebut menaiki keledai yang kecil. Mendengar hal itu, ia dan anaknya pun akhirnya turun dan berjalan di samping keledai. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada dua orang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Ia pun kembali memberikan nasihat kepada anaknya bahwasanya perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tidak perlu memusingkan apa yang mereka katakan, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara kata-kata bijak Luqman lainnya adalah, diam itu hikmah, tapi hanya sedikit sekali pelakunya.